Lalu sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan, tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini mencakup itu sekolah dasar, sekolah. Ya. Mungkin ini sudah setiap tahun kita buat kan seperti ini kan Pak Jon. Pak Jon ini kan wakil kemarin dan sekarang seperti itu. Dan memang ini kenapa ini kita buat? Karena kita tahu bahwa posisi itu adalah sebuah organisasi. Dan kalau dia ada organisasi berarti ada perangkatnya, ada komponennya, ada strukturnya, ada ketua, ada wakil ketua dan seterusnya. Dan kalau itu dia organisasi, maka harus ada panduan di dalam mengorganisir atau dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Apa yang dilakukan oleh seorang ketua, apa yang dilakukan oleh wakil, apa yang dilakukan oleh sekretaris, semua harus dijabarkan secara detail sehingga semua orang yang ada di dalamnya bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan posisinya masing-masing. Jangan dia sebagai bendahara, dia mau ambil alih sebagai ketua, itu nggak boleh. Itu sudah kudeta namanya. Nah ini, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Namun memang anak-anakku kita menyadari bahwa seyogyanya, ya kita bisa saja ke depan, mungkin untuk ke depan kita datangkan narasumber mungkin dari luar. Lalu kita setting kegiatan dengan sebaik mungkin. Walaupun memang pesertanya terbatas. Memang itu yang buruk dalam kepengurusan. Sehingga betul-betul yang ada di dalam ruangan ini, ya, khususnya bagi anak-anak saya pengurus OSIS, tahu apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai orang-orang yang mewakili teman-temannya, baik itu mewakili jurusan, mewakili kelas, ya, untuk duduk dalam kepengurusan OSIS. Nah ini yang harus dicamkan, ya. Sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita, dan memang Bapak Ibu dan anak-anak saya cukup paham bahwa memang kegiatan kita pada tahun ini memang begitu banyak, ya. Jadi kemarin kita sudah lewati yang namanya IHT, dan IHT itu saya tahu untuk di sekolah ini baru pertama, ya, baru pertama, yaitu IHT terkait dengan penulisan karya tulis baik itu siswa maupun guru. Nah ini yang bisa kita lakukan. Dan kalau Anda mau mengevaluasi, kalau Anda mau berbicara, maka kegiatan kita sebenarnya sedikit demi sedikit sudah mulai tampil. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada kegiatan apa-apa, itu terlalu ekstrem namanya. Juga termasuk kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kegiatan hari ini seluruhnya difasilitasi oleh dana BOS, snack, hadiah, makan minum, dan lain sebagainya. Besok atau kapan itu juga ada kegiatan kesiswaan, yaitu camping, ya, camping pramuka. Bisa juga pemimpin OSIS, mungkin semua pemimpin OSIS mengambil bagian di dalam. Jangan hanya kita kasih saja yang namanya anggota pembina pramuka, semua kita terlibat. Demikian juga dengan OSIS. Mungkin pengurus OSIS ini ada yang bukan anggota pramuka, tapi semua kan kita punya itu yang namanya pakaian pramuka. Ya udah terlibat semuanya di dalam, supaya kita juga tahu. Kenapa? Pramuka itu kan tidak harus dibayar. Dia pramuka kan sifatnya rela, ya loh. Ada yang bilang, oh ini kalau saya jalan begini, ada nggak honornya, ada nggak transportasi? Kalau ada yang seperti itu, tidak cocok menjadi anggota pramuka. Ya mungkin kita masuk, itu kan satu kegiatan. Dan ke depannya kita akan memperbanyak kegiatan-kegiatan kita, sehingga betul-betul Anda merasakan atau merasa memang sungguh-sungguh dilibatkan dalam semua kegiatan sekolah. Karena apa, anak-anak? Kemajuan lembaga ini tidak hanya tergantung dari kami, Bapak Ibu guru.
Kalau dukungan Anda sebagai siswa tidak ada, percuma apa yang kami lakukan. Ketika kami bicara pendidikan disiplin, lalu Anda tidak bisa mendukung, percuma. Nah, siswa secara keseluruhan, lalu siapa yang menjadi pionir? Siapa yang menjadi ujung tombak? OSIS harus menjadi ujung tombak. Kalau kita bicara tentang disiplin berpakaian, saya harap anak-anak saya harus bangun komitmen. Oh, hari Senin Selasa itu pakai putih abu atau sampai Kamis ya, teman-teman. Ibu kesulitan. Putih abu itu sampai Kamis. Senin Selasa. Lalu Rabunya tiduran, olahraga, Sabtu yang pramuka. Nah, hanya memang waktu tiduran kita masih berbeda ya. Jadi ya artinya ke depan kita coba ya dari masing-masing jurusan coba gerakan. Karena pakaian itu kan dipakai oleh Anda. Jangan tunggu diadakan oleh sekolah, buat. Masa? Ya saya dulu waktu ya kami juga yang ada di depan semua kami melalui seperti Anda. Tidak pernah mendapatkan pakaian gratis yang untuk kita pakai. Sehingga kalau memang itu sudah menjadi aturan, ya bagaimana mendorong teman-teman kalian untuk melakukan, untuk mengadakan ini pakaian. Bagaimana caranya? Ya paling tidak koordinasi dengan Bapak Ibu ketua jurusan. Nah ini hal-hal ini yang kita harus. Sehingga anak-anak saya mau katakan pengurus OSIS harus menjadi ujung tombak disiplin. Saya tidak melihat ini siapa pengurus OSIS bagian ini, tidak boleh. Dan anak-anakku dalam kegiatan ini, ya nanti selain saya selaku kepala sekolah, lalu mungkin dari Ibu Guti sebagai wakil kesiswaan menyampaikan materi sedikit. Mungkin kayak kami sifatnya hanya membuka pintu, lalu Anda masuk, apa yang harus Anda lakukan, Anda yang melakukan atas bidang ini. Jadi, ya kami hanya mungkin memberikan pokok-pokoknya saja. Anda yang bagaimana lebih pada merealisasikan atau lebih menyederhanakan kegiatan-kegiatan itu. Nah ini, jadi kegiatan kita ya hari ini kita akan full sampai jam berapapun. Hasilnya adalah program kerja harus ada, minimal draftnya, sehingga rapat berikut itu dimotori oleh pengurus OSIS dan bersama dengan Bapak Ibu pimpinan program OSIS periode 2022-2023 sudah final. Itu harus menjadi target. Apa yang Anda lakukan selama periode 1 tahun ini harus dituangkan dalam bentuk program. Seperti itu. Itu yang harus Anda lakukan. Tidak keluar ini lalu habis. Jangan hanya formalitas ada struktur. Sampai yang itu OSIS saya Pak. Hanya sama sih. Harus tampilkan apa yang harus Anda buat selama periode itu. Biasakan ini, munculkan ya kreativitas Anda. Apa yang harus buat? Ada 10 bidang yang Anda harus lalui. Ya. Cari program, buat program yang bisa dilakukan. Jangan program yang memahaminya saja sudah susah, apalagi melakukannya. Itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan bersama dengan pembina OSIS. Barangkali harus ada juga kontribusi ya, dari pengurus anggota OSIS.